Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wildawati dari SMP 1 Kecamatan Akabinguru. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10. Bersama saya sudah hadir Ibu. Perkenalkan, nama saya Rivi Yolanda. Mata pelajaran yang saya ampu yaitu IPS. Baiklah, kali ini saya akan melaksanakan pra-observasi supervisi akademik bersama Ibu Rivi Yolanda yang mengampu mata pelajaran IPS. Baiklah, bagaimana kabarnya Ibu Rivi? Alhamdulillah baik Bu Wilda. Bu Wilda sendiri gimana? Alhamdulillah baik Ibu Rivi. Baiklah, hari ini kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi ya Bu Rivi, yang dimana nanti percakapan ini saya akan mengamati proses pembelajaran yang akan Ibu Rivi lakukan, di mana dalam satu kelas sebelum melaksanakan proses supervisi akademik yang Ibu Rivi adakan. Adapun tujuan dilakukannya supervisi itu mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Dan kenapa hari ini kita melaksanakan percakapan pra-observasi, sebagaimana persiapan awal sebelumnya nanti Ibu Rivi melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Dan juga Ibu Rivi akan lebih percaya diri untuk melaksanakan pembelajaran nanti di dalam kelas. Begitulah kira-kira ya Bu Rivi, kenapa kita melaksanakan percakapan ini. Sebelumnya sebelum pelaksanaannya ada nanti pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Rivi. Yang pertama, tujuan dari pembelajaran yang akan Ibu lakukan itu seperti apa? Jadi pada bab 1 ini ada 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu mendeskripsikan keragaman alam Indonesia dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia dengan tepat. Yang ketiga, siswa mampu menganalisis kondisi sumber daya manusia di Indonesia dengan benar. Dan yang keempat, siswa mampu menguraikan kondisi geografis dan interaksi dengan bangsa asing dengan tepat. Jadi pada pembelajaran yang akan disupervisi besok, tujuan pembelajaran yang difokuskan yaitu ada 2. Yang pertama, siswa mampu mendeskripsikan keragaman alam Indonesia dengan benar dan menjelaskan pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia dengan tepat. Wah, banyak sekali ya Bu tujuannya, tapi kita fokuskan satu-satu untuk pertemuan ini. Yang kedua, pertanyaan saya yaitu bagaimana dengan cara pengembangan yang ingin Ibu capai dan atau yang Ibu lakukan untuk observasi kali ini. Baik, perkembangan yang ingin dicapai dalam pembelajaran ini yang pertama mengembangkan kemampuan intelektual dengan cara menyampaikan materi dengan jelas dan mudah dipahami oleh siswa. Selanjutnya, menyajikan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai kemampuan siswa. Yang kedua, mengembangkan kemampuan sosial emosional dalam menghadapi siswa yang memiliki keberagaman kemampuan. Oke, bagus sekali ya Bu Rivi, sudah ada diferensiasinya, sudah ada juga emosionalnya, dan bagaimana nanti kita mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuannya ya Bu. Yang ketiga, pertanyaan saya yaitu bagaimana rencana pembelajaran yang akan Ibu lakukan atau model atau metode yang akan Ibu lakukan dalam proses pembelajaran nantinya? Baik, rencananya dalam pembelajaran tersebut, model pembelajaran yang akan digunakan yaitu PBL atau Problem Based Learning, yang dimana pembelajaran tersebut melibatkan keaktifan peserta didik selalu berpikir kritis dan terampil dalam menyelesaikan suatu masalah. Semakin aktif peserta didik memanfaatkan proses berpikirnya, semakin besar peluang masalah yang akan diselesaikan. Selain itu, saya juga menggunakan atau dibantu oleh LKPD dan menggunakan peta, globe, dan buku teks. Oke. Lalu bagaimana dengan media pembelajaran ketika pelaksanaannya nanti Bu? Jadi rencananya saya akan menjelaskan atau memaparkan sedikit mengenai materi yang akan dipelajari. Setelah itu saya akan membagi kelompok 1-3 yang dimana akan diberikan kepada siswa tersebut berupa LKPD yang berdiferensiasi. Yang kelompok pertama akan disajikan berupa peta, dan dari peta tersebut anak atau siswa tersebut bisa menentukan batas-batas wilayah Indonesia. Dan yang kedua, kelompok kedua itu akan disuruh menggambar
peta sederhana tempat tinggal mereka masing-masing. Dan yang ketiga itu siswa disuruh mengenali lingkungan mereka dan menceritakan lingkungan mereka di depan kelas. Baik, kira-kira nih Bu ya, kapan kita melaksanakan observasi ini? Insya Allah hari Sabtu ya Bu, jam 1 dan 2 di kelas 81. Oke. Berarti pada waktu pelaksanaan nanti hari Sabtu di jam pertama jam kedua saya izin untuk melakukan supervisi ke dalam kelas ya Bu, dan juga mencatat pembelajaran yang akan Ibu lakukan atau hal-hal apa saja nanti yang terjadi di dalam kelas. Kita juga akan melakukan nanti percakapan terakhir Bu, percakapan namanya pasca observasi dilakukan setelah kita selesai masuk kelas, nanti kita lakukan setelahnya. Lalu terakhir ini Bu, pertanyaan saya dari pertanyaan dari awal sampai akhir ini, apa hasil yang Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Dari percakapan kali ini saya mengetahui kapan saya akan disupervisi dan materi apa yang akan saya sampaikan kepada siswa kelas 8. Terima kasih. Terima kasih banyak ya Bu Rivi. Kali ini kita melaksanakan pasca observasi sebelum melaksanakannya. Mungkin itu saja percakapan dan pertanyaan yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan kita melaksanakannya dengan lebih baik lagi. Terima kasih banyak Ibu Rivi. Sampai ketemu besok ya Bu. Ya Bu Hilda. Baiklah, demikian dulu pernyataan dan juga pertanyaan yang bisa kami sampaikan di pra-observasi. Mudah-mudahan Ibu Rivi bisa melaksanakan observasi supervisi di dalam kelasnya menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas memimpin doa. Hormat kepada guru. Selesai. Baca doa. David Alvino, Dehan Agustira, Fadrul Fajri, Vanessa Humaira, Faris Yuliano, Jeffrey Febrian, Latifah Hanum, M. Fahri, M. Rafa, Maisha Anggraini, M. Farel, Neza, Nilamdini Alfaiza, Rafka Novisto, Putri Zahara, Sinta Armanza, Alhamdulillah kelas hari ini hadir seluruhnya ya. Baik, apa kabar anak ibu semua? Baik, Ibu. Sudah bisa kita mulai pembelajaran? Bisa, Bu. Bisa, coba buka buku LKS-nya. Sekarang
Indonesia dengan benar. Nah, ada yang tahu apa pembelajaran kita hari ini? Ada yang tahu judul pembelajaran kita hari ini? Kondisi geografis dan pelestarian sumber daya alam. Kondisi geografis dan pelestarian sumber daya alam. Ada yang tahu apa itu geografis? Yang tahu coba tunjuk tangan. Apa itu geografis? Tidak ada yang tahu? Posisi suatu wilayah berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Benar sekali. Kondisi suatu wilayah di permukaan bumi atau letak suatu wilayah di permukaan bumi. Kondisi geografis ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Contohnya seperti orang-orang yang tinggal di tepi laut biasanya mata pencariannya nelayan. Kalau kita di sini mata pencariannya adalah petani. Jadi letak suatu wilayah tersebut mempengaruhi suatu kehidupan manusia. Jadi letak geografis Indonesia itu terletak di antara dua benua dan dua samudra. Ada yang tahu? Silakan Dehan. Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Samudra Pasifik, Samudra Hindia. Yang benua? Silakan Jeffrey. Benua Asia dan benua Australia. Benua Asia dan benua Australia. Bisa dilihat di peta? Ada yang kelihatan? Benua Asia. Ini adalah Samudra Hindia. Pasifik itu. Samudra Hindia. Satu lagi Samudra Pasifik. Ada yang kelihatan? Nah, Samudra Pasifik terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Selain terletak di antara dua benua dan dua samudra, Indonesia memiliki batasan-batasan dengan negara lainnya, baik itu di sebelah barat, timur, selatan. Ada yang tahu batas wilayah Indonesia di sebelah utara? Silakan Mesya. Di sebelah utara Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Di sebelah utara Indonesia berbatasan dengan Laut Cina Selatan, Malaysia, Singapura, Filipina. Sedangkan di sebelah berbatasan dengan Samudra Hindia. Kalau di sebelah selatan, Aris? Di sebelah selatan Indonesia terbatas dengan Timur Leste, Australia dan Samudra Hindia. Ya, benar sekali, bagus. Di sebelah selatan berbatasan dengan Timor Leste, Australia dan Samudra dan Samudra Hindia. Setelah itu yang terakhir di sebelah timur. Benar sekali Raka, berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Itu batas-batas negara Indonesia. Kemarin ada yang bertanya, kalau negara maritim gimana Bu? Ya Farel? Tahu apa itu negara maritim? Tahu. Farel tahu? Maritim. Negara maritim itu yaitu negara kelautan. Berarti mata pencariannya nelayan. Ya Farel? Ya, lanjut selanjutnya letak astronomis. Letak astronomis itu yaitu letak Indonesia sesuai titik koordinat garis lintang dan garis bujur. Garis lintang dan garis bujur. Ada yang tahu letak astronomis negara Indonesia? Silakan. Berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat di bujur timur sampai 110
derajat 141 bujur. Ya, yang lain ada yang bisa menyebutkan letak astronomis Indonesia? Coba Rangka, bisa? Letak astronomis Indonesia terletak di antara tiga pembagian waktu di negara Indonesia. Yang pertama, WIB. Yang kedua, dan yang ketiga, WIB. Kalau WIB itu Indonesia bagian barat, kita bagian Indonesia. ya. Apa yang dipengaruhinya? Banyaknya gunung berapi yang ada di Indonesia itu disebabkan oleh adanya dua jalur pegunungan. Apa tadi dua jalur pegunungannya? Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Dan ada 3 lempeng. Ada lempeng yang pertama, ada yang tahu? Lempeng Eurasia, di sebelah utara, lempeng Indo-Australia di selatan, dan lempeng Pasifik di sebelah timur. Jadi ada 3 lempeng yang melalui Indonesia gempa bumi karena ada 3 lempeng yang bergeser. Paham? Nah, selanjutnya supaya kita lebih paham dengan pembelajaran hari ini, Anda semua akan dibagi menjadi 3 kelompok. Dengarkan nama kelompoknya. Bagi yang tersebut kelompoknya, silakan bergabung ke kelompok masing-masing. Kelompok 1 Abel Permatasari, kelompok 2 Bintang Yolanda, kelompok 1 ada Abel Permatasari, Bintang Yolanda, Dehan Agustira, Vanessa Humaira, M. Rafa, dan Neza. Silakan bergabung ke kelompoknya. Angkat mejanya dengan baik. Yang kedua ada Fadrul Fajri, Faris Julianov, Latifah Hanum, Masya Anggraini, dan Nilam Binti Alfariza. Yang ketiga ada David Faris Julianov, Latifah Hanum, Masya Anggraini, dan Nilam Binti Alfariza. Yang ketiga ada David Agumo, Jeffrey Febrian, M. Fahri, Putri Zahara, Rafka Novisto, dan Sinta Armanza. Nah, silakan bergabung ke kelompoknya masing-masing. Dan yang ketiga, WIB. Kalau WIB itu Indonesia bagian barat, kita Indonesia bagian tengah, WIB Indonesia bagian timur. Jadi waktu di Indonesia terbagi menjadi 3. Setiap pembagian itu perbedaannya adalah 1 jam 1 jam. Itu dipengaruhi oleh garis bujur. Sedangkan garis lintang mempengaruhi cuaca yang ada di Indonesia. Paham dengan letak astronomis? Selanjutnya masuk ke letak geologis. Ada yang tahu apa itu letak geologis?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang berkelompok Abel, Raisa, Neza, Dehan, Rafa, Bintang. Kami akan menyampaikan informasi berdasarkan pada beta di atas, diskusikan dengan teman mengenai luas dan letak negara Indonesia. Luas dan dalam sekitar 1,9 juta kilometer dan 50 juta kilometer wilayah lautan. Wilayah tersebut mencakup sekitar 17.504 pulau dengan garis pantai terpanjang di dunia setelah Kanada. Jika dilihat dari letak geografis, Indonesia diapit oleh dua benua, yaitu benua Australia dan benua Asia. Selain itu, Indonesia juga berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Batas-batas wilayah Indonesia: 1. Sebelah utara Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Di sebelah selatan Indonesia berbatasan dengan Lesde dan Samudra Hindia. Di sebelah barat Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Di sebelah timur Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Demikian hasil dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi Perkenalkan kami dari kelompok 3. Nama anggota kelompok kami yaitu Lesti Kemuliaan, Esfahri, Dafir Bono, Rafta Fisra, Fitri Zahara, Fisa Armanza. Kami ingin menyampaikan hasil diskusi kami yaitu mengenai wilayah tinggal kami. Kami tinggal di Nagari Sarilawe. Nagari Sarilawe lebih kurang 7 km dari Simpang Terdampar. Di Nagari Sarilawe terdapat 7 jalan terdiri dari 1 Jorong Baru Andale, 2 Jorong Mil Kapal Koto, 3 Jorong Nagari Gadang, 4 Jorong Simanggo, 5 Jorong Baru, 6 Jorong Koto Balitang, 7 Jorong Sarpadang. Saya, Raka, dan Jeffrey, kami tinggal di Jorong Baru Andale. Putri tinggal di Nio Kapal Koto, Fahri tinggal di Sawah Padang, David tinggal di Jorong Nagari Gadang. Sekolah kami terletak di Jorong Nagari Gadang, tepat di depan Koramil. Kantor Wali Nagari terletak di Jorong Nagari Gadang. Hanya itu hasil diskusi kami. Kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat sama dengan guys. Kau ini itu nang ada bulu mah. Oh. Kamu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya mas gue. Dari kelompok 2 dan anggota kelompok 2 yaitu Meisya, Farel, Ilham, Hanum, Alul, dan Faris. Ini ada Zena di Kota Malintang. Di sini ada Masjid Baitur Rahman. Lalu di sini dekat Masjid Baitur Rahman ada perumahan. Sedikit tidak jauh dari perumahan ada warung. Lalu kita berbelok ke kiri ada SD 06. Di dekat SD ada balai desa. Indomie ya. Lalu di dekat Masjid Baitur Rahman ada MDA. Di dekat MDA ada lapangan voli. Lalu ada gerbang di Masjid Baitur Rahman. Sekian perwakilan dari orang tua dan mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kita hari ini. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu letak geografis Indonesia mempengaruhi kehidupan di alam. Jadi letak geografis ada tadi letak geografis, letak astronomis dan letak geologis. Jadi yang masing-masing kelompok buat tadi yaitu mengenai letak apa? Letak geografis wilayah masing-masing. Nah, dengan berakhirnya itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang boleh dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, alhamdulillah hari ini kami sudah bisa kembali berkumpul dengan IPP saya, Bu Ali Oktavia dan rekan saya yang sudah saya observasi minggu lalu. Baiklah, untuk tidak memperpanjang, saya akan melakukan praobservasi pengamatan terhadap proses pembelajaran dari Ibu Rifi. Saya mohon izin Ibu untuk pelaksanaan observasinya. Bagaimana kabarnya Ibu Rifi hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah, terlihat sehat ya Bu Rifi setelah pelaksanaan observasi kita minggu lalu. Baik Bu Rifi, saya hari ini meminta juga Ibu Rifi untuk datang kemari untuk pelaksanaan observasi kita yang sudah kita lakukan minggu lalu. Di dalam ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan Bu Rifi terkait yang Bu Rifi lakukan di dalam kelas selama proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, begitu Bu Rifi. Kira-kira Bu Rifi bersedia? Insya Allah bersedia ya Bu Rifi. Pelaksanaan ini sebenarnya hanya bertanya saja Bu Rifi. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya lakukan, yang saya lontarkan nanti ke Bu Rifi. Jawabnya secara sesuai dengan yang kita observasi kemarin saja. Bisa kita mulai ya Bu Rifi. Baik, pertanyaan pertama yaitu terkait kegiatan observasi. Bagaimana perasaan Bu Rifi pelaksanaan kita observasi kemarin? Awalnya saya merasa gugup dan tegang ya Bu, karena belum terbiasa diobservasi, tetapi alhamdulillah berjalan dengan baik. Alhamdulillah ya Bu. Jadi untuk kedepannya tidak usah lagi gugup karena setiap kita akan melaksanakan observasi juga. Baik, yang kedua
dari pengembangan atau observasi pembelajaran Ibu kemarin, area pengembangan atau langkah-langkah atau tahapan pembelajaran seperti apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas, begitu Bu? Pada awalnya tahapan yang pertama tentu saja saya menyiapkan perangkat pembelajaran, termasuk itu LKPD. Nah, pada materi pembelajaran kondisi geografis dan sumber daya alam ini, saya memfokuskan pengembangannya pada area pengetahuan dan keterampilan. Nah, di mana pada kelompok 1 dan 2 itu difokuskan kepada pengetahuan, di mana anak diminta untuk mengamati suatu peta, dan dari peta tersebut mereka menuliskan apa saja batas-batas wilayah negara Indonesia. Nah, yang kelompok kedua itu saya meminta kepada anak tersebut untuk menggambarkan kondisi tempat tinggal mereka. Nah, di kelompok ketiga itu difokuskan kepada area keterampilan, di mana anak diminta untuk membuat peta sederhana tempat tinggal mereka masing-masing. Nah, dari pembelajaran ini yang ingin saya kembangkan atau yang ingin saya dalami yaitu pada bidang menulis, Bu. Baik itu pada diri saya sendiri maupun pada anak. Sebenarnya itu sudah bagus sekali ya Bu Rivi. Yang mana tadi ada banyak ada gambar-gambar juga dibikin anak ya, sesuai dengan yang keinginannya, yang mampunya seperti itu gitu. Nah, sejauh ini area pengembangannya yang tadi Ibu sampaikan itu tentang menulis tadi ya, menulis sama bercerita. Nah, bagaimana yang hasilnya begitu Bu, yang sudah dilakukan di dalam kelas? Alhamdulillah sudah diterapkan ya Bu, walaupun masih ada kekurangannya. Nah, di sana yang seperti saya jelaskan tadi, anak sudah dituntut untuk menulis ceritanya, menulis cerita tempat tinggal mereka. Itu bisa memancing mereka untuk hobi menulis, karena itu sudah jarang ditemui ya Bu. Lalu kendala, kekurangan atau hambatan proses pembelajaran di dalam kelas yang sudah kita lakukan kemarin itu apa menurut Ibu begitu? Seperti yang kita lihat ya Bu, masih ada teman yang suka usil dengan temannya yang lain. Dan seorang anak susah untuk diayomi sedikit ya. Lalu bagaimana untuk pengembangan terhadap siswa tersebut, terhadap teman-temannya, pengembangan area pengembangan tersebut, mengapa dia bisa seperti itu begitu Bu? Mungkin karena mereka masih dalam masa transisi ya Bu, dari anak-anak ke remaja. Jadi mereka suka cari perhatian pada teman-temannya yang lain gitu. Lalu untuk rencana kedepannya terhadap siswa tersebut bagaimana? Rencananya saya akan membuat pembelajaran lebih kreatif dan inovatif lagi Bu, supaya pembelajaran yang saya berikan mudah dipahami oleh anak dan mereka senang dalam belajar, sehingga mereka tidak saling ganggu lagi ya. Mungkin yang hobinya ini mungkin kita salurkan lanjutnya begitu ya Bu. Alhamdulillah juga ya Bu, sudah memahami siswanya di dalam kelas gitu. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu rencanakan tadi bisa terrealisasikan dan kita ciptakan pembelajaran yang lebih kondusif untuk anak-anak kita, dan juga yang apa yang sudah dilakukan kemarin itu sudah bagus sekali begitu Bu Rivi. Dan juga tujuan supervisi akademi ini sebenarnya untuk lebih menguatkan kita ke depannya. Kira-kira pelaksanaan terhadap proses anak ini kapan akan dilakukan? Rencananya untuk pembelajaran berikutnya langsung Baiklah Bu Rivi, untuk kedepannya jangan lupa beri informasi ke saya bagaimana penerapannya setelah ini. Mungkin hanya itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya tanyakan hari ini tentang observasi kita yang berlalu. Terima kasih banyak Bu Rivi sudah mau kita berdiskusi kembali hari ini. Terima kasih banyak Bu Rivi. Mungkin segitu pengamatan dari pasca observasi yang sudah saya lakukan bersama Ibu Rivi. Mungkin ada tambahan dari Ibu PP kami. Baiklah, terima kasih kepada Bu Rivi dan Bu Wilda telah melakukan coaching di sini. Kegiatannya tadi setelah pasca observasi. Jadi di sini saya mengamati kegiatan coachingnya sesuai dengan alur pesta.
yang telah dilakukan. Dan juga di sini nampak kalau seorang coach untuk menggali informasi dan tidak memberikan syarat atau komentar kepada seorang coachnya. Di sini coach juga sudah menemukan sendiri solusi dari masalah yang dia hadapi. Jadi di sini kegiatan coach di sini dilaksanakan dengan begitu bagusnya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama Bu Yoda. Bisa kita tutup Bu? Terima kasih banyak untuk Ibu Guru Rivi dan juga Ibu PP kami yang sudah hadir di pasca observasi kami kali ini. Mudah-mudahan ini bisa proses pembelajaran lebih baik ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.